Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala khawla wala quwata illa billah, amma ba'da. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama malah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, yang memberikan kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan Matsama secara daring tahun pelajaran 2020-2021. Mungkin ini sesuatu yang baru karena mungkin Anda semuanya atau anak-anak semuanya mengikuti Matsama di MTS atau SMP dulu dengan tatap muka, tetapi di MAN 2 Jepara ini karena kondisi Covid, kondisi darurat, maka kita mengadakan kegiatan Matsama dengan suasana darurat, yaitu dengan daring. Sholawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang menjadi suri tauladan bagi kita semuanya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya mulai di dunia sampai di akhirat, khususnya di yaumil kiamah. Amin. Anak-anakku sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini di kegiatan Matsama, perkenalkan dulu, nama Bapak adalah Yusron Agus Nain. Kali ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi Matsama yang berkaitan dengan program penjurusan. Jadi anak-anakku sekalian, ketika nanti sudah masuk di MAN 2 Jepara, Anda semuanya berhak untuk menentukan jurusan. Anda semuanya berhak untuk menentukan pilihan mana yang akan saya ambil untuk penjurusan selama 3 tahun ke depan. Di dalam satu sekolah tentunya biasanya terdapat 2 jurusan yang disediakan. Kalau di MAN 2 Jepara ada 2, yaitu jurusan IPA dan juga jurusan IPS. Keduanya baik ya, jadi kalian bisa memilih salah satu dari kedua jurusan itu. Semuanya diajarkan tentang ilmu-ilmu yang mungkin berguna nanti ke depannya buat kalian semuanya. Hanya saja di sini saya sampaikan bahwa untuk perbedaan sekilas tentang apa saja yang ada di jurusan IPA dan apa saja yang ada di jurusan IPS. Yang pertama, di jurusan IPA tentunya nanti kita akan mempelajari berbagai banyak disiplin ilmu, terutama yang paling sering kita jumpai di IPA itu pertama tentang ilmu fisika ya, fisika. Jadi pelajaran fisika itu adalah sebuah pelajaran yang mempelajari tentang ilmu pengetahuan yang secara khusus membahas tentang sifat dan gejala pada benda-benda yang berada di alam, seperti gaya, energi, gelombang, kemudian daya, muatan, dan sebagainya. Jadi di jurusan IPA nanti kalian yang menjadi menu wajib sehari-hari mungkin mata pelajaran fisika. Kemudian yang kedua, ilmu biologi. Biologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Jadi nanti di mata pelajaran IPA kalian akan bertemu dengan pelajaran yang namanya biologi. Di dalamnya membahas tentang bagaimana fakta penciptaan, kemudian bagaimana proses pertumbuhan satu tanaman, atau mungkin tentang sel dan seterusnya. Mungkin ini pernah dipelajari di MTS atau SMP di pelajaran IPA, tapi kalau di tingkatan aliyah atau SMA, maka IPA itu bisa dibedakan menjadi 3, yaitu pertama tadi fisika, kemudian yang kedua biologi, dan yang ketiga adalah kimia. Jadi apa itu kimia? Kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang materi mulai dari susunan, kemudian komposisi, kemudian struktur, sifat-sifat, serta perubahan dari materi tersebut. Jadi yang berkaitan dengan mungkin laboratorium, nanti di sini alhamdulillah di madrasah kita sudah ada laboratorium IPA yang bisa kalian manfaatkan, kalian gunakan untuk penelitian seputar biologi, kemudian kimia, fisika, dan semuanya nanti didampingi oleh guru-guru yang profesional.
Baik anak-anak, untuk yang IPA saya rasa tadi sudah saya sampaikan. Kemudian perbedaan lagi di sini adalah tentang jurusan IPS. Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya, itu tadi kalau misalnya saya mau masuk ke IPA berarti otomatis nanti setiap hari saya akan atau mungkin dalam 1 minggu pasti akan bertemu dengan fisika, kemudian biologi dan kimia di samping mata pelajaran lain. Kemudian yang selanjutnya untuk bagi kalian yang memilih di jurusan IPS nanti tentu mata pelajarannya sebagian ada yang sama dan sebagian mungkin ada yang berbeda yang tidak didapatkan di IPS misalnya, tidak didapatkan di IPA maksud saya. Seperti yang pertama mungkin jurusan IPS nanti akan belajar tentang geografi. Geografi, mata pelajaran geografi itu adalah mata pelajaran yang membahas tentang ilmu apa yang berkaitan dengan fenomena alam seperti gempa bumi, tanah longsor dan seterusnya itu dipelajari di geografi. Geografi juga tidak hanya sekadar tentang alam tetapi nanti juga bisa berkembang ke misalnya kaitannya dengan ilmu-ilmu astronomi dan seterusnya, kaitannya dengan urbanisasi dan seterusnya. Itu semuanya nanti akan dibahas di geografi. Kemudian yang kedua sejarah. Nah, sejarah ini ada dua, ada sejarah Indonesia dan juga sejarah peminatan. Kita juga harus memahami tentang sejarah. Sejarah itu nanti kita akan belajar bagaimana kita mengenal tentang asal-usul sesuatu bisa terjadi. Mungkin kita akan membahas tentang sejarah berdirinya NKRI, kemudian sejarah yang membahas tentang proses masuknya kolonialisme di Indonesia, bahkan sampai nanti membahas tentang manusia purba dan seterusnya. Nah itu nanti kita pelajari di sejarah. Kemudian yang berikutnya adalah ilmu ekonomi. Ya, setelah yang pertama di geografi, yang kedua sejarah. Ya, kemudian yang berikutnya adalah ekonomi. Jadi ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran berkaitan dengan ekonomi kita sehari-hari. Misalnya kita akan diajari bagaimana cara memanajemen keuangan, ya kan? Mungkin bagi kalian yang mungkin punya keinginan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, memperdalam ilmu ekonominya, manajemennya, mungkin kalian nanti harusnya memilih jurusan IPS karena nanti di IPS itu kalian nanti akan dibekali dengan ilmu dasar tentang bagaimana cara manajemen keuangan, kemudian di kantor dan seterusnya. Itu nanti akan diajarkan di IPS. Kemudian yang terakhir ilmu sosiologi. Sosiologi itu mempelajari hubungan masyarakat serta bentuk timbal balik yang terjadi di dalamnya. Artinya kita adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu pasti berhubungan dengan orang lain. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa hidup sendiri. Jadi kita harus membutuhkan orang lain. Dan di dalam pelajaran sosiologi itu nanti kita akan mengenal tentang karakteristik manusia, kemudian bagaimana kita bagaimana kita mengenal budaya, suku dan seterusnya di dalam mata pelajaran sosiologi. Itu ya, jadi perlu saya tegaskan kembali bahwa nanti jika Anda memilih jurusan IPA, maka pelajaran yang mungkin sering kalian temukan itu fisika, kimia, biologi. Fisika membahas tentang gejala, bagaimana misalnya tentang elektron dan seterusnya. Kemudian yang biologi tentang makhluk hidup, kemudian kimia tentang proses sesuatu misalnya kaitan dengan ion, kaitan dengan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan misalnya bom itu bisa dibahas di kimia. Kemudian untuk yang IPS itu berkaitan dengan mata pelajaran yang berkaitan dengan ilmu sosial. Ilmu sosial misalnya geografi berarti membahas tentang fenomena alam, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, kemudian ada urbanisasi dan seterusnya. Itulah nanti kita akan bahas sama-sama seperti itu. Kemudian yang berikutnya sosiologi berkaitan dengan hubungan manusia dalam lingkungannya. Kemudian ilmu ekonomi itu nanti berkaitan dengan bagaimana seseorang di dalam manajemen keuangan, bagaimana seseorang dalam belajar tentang bagaimana administrasi perkantoran dan seterusnya. Nanti itu ada di ekonomi. Kemudian yang berikutnya tentang sejarah, kita harus juga mengenal sejarah. Jangan pernah melupakan sejarah. Oke, anak-anak semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Untuk yang di IPA jangan khawatir, mungkin pikirannya saya juga ingin mempelajari ilmu IPS sedikit. Nah, atau yang di IPS mungkin berpikir saya juga ingin mempelajari ilmu IPA. Tidak usah khawatir karena di dalam kurikulum kita ada namanya materi
pilihan dan pendalaman. Materi pilihan dan pendalaman ini nanti masing-masing sudah diatur atau disesuaikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku untuk saat ini. Dan untuk kalian yang berada di jurusan IPS nanti bisa memilih atau bisa mendapatkan pelajaran selain disiplin IPS saja. Misalnya ya, kalian nanti yang jurusan IPS akan menerima pelajaran fisika dan biologi. Tapi porsinya tidak banyak, tidak sebanyak yang ada di IPA. Mungkin hanya sekilas tentang materi-materi umum tentang fisika dan biologi. Jadi kalian yang ada di IPS tetap akan mendapatkan materi IPA, yaitu mata pelajaran fisika dan biologi. Kemudian yang ada di IPA juga bisa mendapatkan materi pelajaran IPS. Nah, materi pelajaran IPS itu kalau di IPA yang dipelajari adalah sosiologi dan bahasa sastra Inggris. Jadi nanti ada 2 tambahan materi pelajaran yang di luar dari pilihan jurusan itu. Untuk yang IPA nanti akan mendapatkan pelajaran sosiologi dan bahasa sastra Inggris. Kemudian yang di IPS nanti kalian akan belajar materi biologi dan fisika. Hanya saja porsinya nanti tidak sebanyak yang ada di jurusan misalnya IPA biologi selama 4 jam, tapi di peminatan nanti mungkin hanya 3 jam ya. Jadi tidak usah khawatir. Jadi kalian nanti semuanya bisa mendapatkan kedua-duanya. Artinya IPS juga nanti bisa belajar tentang IPA, yang IPA juga bisa belajar tentang IPS. Itu yang untuk kelas 10. Nanti kelas 11 ada hal yang baru lagi. Nah, sebelum saya mengakhiri, saya perlu tekankan di sini bahwa pemilihan jurusan itu penting bagi kalian. Kalau kalian ingin fokus misalnya di apa sih cita-cita kalian misalnya ingin menjadi perawat, menjadi dokter, itu misalnya kalian Bapak sarankan untuk masuk ke jurusan IPA. Tapi kalau misalnya ingin menjadi wira swasta, misalnya ingin bekerja di bank, misalnya ingin bergelut di bidang ekonomi, maka pilih jurusan IPS. Tetapi dua-duanya adalah baik, artinya tidak ada yang paling unggul atau paling baik, tidak. Semuanya masing-masing itu mengajarkan keilmuan yang benar-benar bisa dimanfaatkan di masyarakat. Jadi insya Allah nanti semuanya berguna dan bisa diterapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi untuk penyampaian materi dari saya kurang lebihnya seperti itu ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa nanti kalian akan diminta untuk menentukan jurusan, artinya menentukan pilihan untuk menentukan jurusan apa, jurusan IPA atau IPS. Jadi tadi sudah saya menyampaikan bahwa IPA dan IPS masing-masing punya disiplin ilmu yang tidak jauh berbeda. Jadi sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Kalau misalnya planning kalian kedepannya ingin menjadi dokter, misalnya perawat atau dan sebagainya yang berkaitan dengan IPA, maka saya sarankan untuk ke IPA. Tetapi kalau yang misalnya basicnya ingin melanjutkan ke bidang ekonomi, menjadi pegawai bank, misalnya dan seterusnya, itu kalian bisa ke IPS. Tapi sebenarnya nanti di dunia kerja pun biasanya kalau misalnya kalian melamar itu tidak ada, misalnya ada persyaratan semua jurusan bisa melamar, maka sebenarnya itu tidak berlaku. Tapi bagi kalian saya sarankan kalau memang menguasai penuh di bidang matematika atau misalnya pintar di bidang matematika, di bidang IPA, silakan lanjutkan di IPA. Kemudian kalau yang di IPS silakan misalnya kalau ingin mempelajari tentang sejarah Indonesia, sejarah dunia dan seterusnya, atau mempelajari ekonomi, silakan masuk ke IPS. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.